menghafal Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi laisa fi batnihi Qur'anun kal baitil kharb." Gambarannya orang yang di perutnya nggak ada Qur'annya, maksudnya nggak punya hafalan Qur'an, itu seperti rumah yang rusak. Mathalul ladzi laisa fi batnihi Qur'anun kal baitil kharb. Gambaran orang yang di perutnya nggak ada Quran itu seperti rumah roboh. Bapak dan ibu-ibu, saya menasihatkan kepada semua jamaah, bukan hanya mubaligh tapi utamanya para mubaligh dan mubalighot, hafalkanlah Quran. Oke? Karena menghafal Quran itu banyak kelebihannya. Allah membuat kita cerdas, Allah menjaga kita. Di akhirat nanti, saudara jamaah, orang yang badannya ada Qur'annya itu nggak bisa kebakar api. Tapi dengan syarat itu tadi, harus berjamaah, beriman, nggak pamer, okay? Badannya nggak akan kebakar api. Lah, Quran ini oleh Allah sudah dibuat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Jadi lidzikri itu untuk zikir, maksudnya masih gak nggo Quran ini sok maca terus iki jenenge kanggo zikir. Juga bisa untuk peringatan. Jadi maknanya lidzikri itu saya mudahkan Quran untuk diingat, bisa. Saya mudahkan Quran untuk peringatan, itu bisa. Saya mudahkan Quran untuk menjadi zikir, nggak pakai pegang, itu juga bisa. Zikir maksudnya. Pertanyaannya, fa'al min mudzakir. Ada nggak orang yang mau ingat, mau ngapalin, mau menjadikan Quran sebagai zikirnya hari-hari, mau tidur, bangun, jalan kaki? Jadi ngapalin Quran itu dijamin Allah bisa, nggak harus mubaligh, nggak harus mubaligh. Nah, para mubaligh ya, saya beritahu ya, ini sudah saya nasihatkan berkali-kali di asrama Jurwasabah, di asrama Ibnu Majah. Saya dulu ya waktu ngaji dengan Mbak Juri, waktu ngaji hadis itu setiap kali jumpa ayat, artinya hadis tapi ada ayatnya. Biasanya ayatnya kan dipotong belakang depan gitu. Saya selalu bingung itu. Apalagi ayat yang ditulis dengan bukan bacaan hafaz, yang mestinya ja'ala menjadi ju'ila. Itu saya bingung sekali. Tapi alhamdulillah setelah usaha ngapalin Al-Quran itu, setiap ngaji itu selalu connect. Saya belum hafal semua, tapi saya usaha banyak menghafal. Bisa connect, saudara. Kalau ada ayat gini itu langsung, oke, sak durunge ngene, sak wis ngene hubungannya dengan ini. Langsung yang pertama. Apalagi setelah Jurwasabah beberapa tahun yang lalu itu jamaah, itu langsung barang yang buntet-buntet itu bisa bolong, soalnya hadis ini ternyata hadis ini nulisnya nggak pakai hafaz, pakai hamzah. Mestinya ja'ala kan menjadikan, kalau ju'ila itu dijadikan, telah menjadikan dan dijadikan. Jadi akhirnya pertamanya aktif menjadi kalimat pasif. Itu langsung plong, saudara. Langsung plong. Nah, sejamaah menghafal Al-Quran itu hasilnya tadi dalilnya dari jamin Allah mudah. Kebanyakan kita ini, saudara jamaah, ini saya ngomong menurut, insya Allah yang sekolah-sekolah di sini bisa ngelihat atau mau tanya ke Mbah Google ya bisa. Tapi saya pernah membaca buku ini, saudara, menurut penelitian para ilmuwan orang luar ya, manusia ini menggunakan otaknya
Kulo-kulo sama kabeh ini itu kurang dari 15%. Kurang dari berapa? 15%. Semua itu kita ini umumnya kita ini senang dengan yang itu, yang comfortable. Apa bahasa Indonesianya ya? Apa mah comfortable? Apa? Nyaman. Artinya nggak mau mikir. Gimana gimana? Ayo coba kita teliti sehari, dalam sehari, kemudian dalam seminggu. Kapan pernah kita mikir? Gak pernah mikir, saudara. Makanya Allah tanya selalu, afala taqilun. Karena kita kebanyakan gak mau mikir. Kerja itu maunya enak, duitnya banyak. Kan ya? Gak pernah mau mikir. Kita ini kurang dari 15%. Bahkan ada sebagian saintis itu yang ngomong, manusia itu menggunakan otaknya itu kurang dari 5%. Ada yang bilang kurang 15%, ada yang malah kurang dari 5%. Maunya itu ya bangun pagi, coba mikir apa kita kerja? Bangun pagi plak, ambil air wudhu atau mandi, sikat gigi, ganti baju, sholat ke masjid. Oke? Habis itu kalau diberi Allah baca Quran, mau baca Quran yang dibaca ya yang mudah-mudah, yang bisa-bisa. Dan itu nggak lama. Itu kalau mau baca Quran, bener. Kalau enggak ya langsung yang dihafalin. Bikin kopi, tuku gedang goreng, ambil koran sambil minum. Menurut saya ini bukan orang iman, saudara jamaah. Kelakuan jahiliyah. Pagi itu mestinya baca Quran dulu. Ya, kalau zikir yang banyak. Wes, gak usah ngomong liani walur. Habis itu siang, ganti baju, istrinya udah nyiapin sarapan, pergi kerja. Kerjanya juga jarang mikir, saudara. Sangat jarang mikir. Orang kerja mikir itu ya, meskipun guru itu loh, kalian jarang mikir. Kalau mau bikin satuan pelajaran itu sing biyen-biyen naik di walur. Saya soalnya juga guru, saudara. Ya wis nulis itu wah sak repotan, saudara. Itu siang pulang makan malam mubalek ngajar ini nggak mau mikir juga. Mohon maaf saudara jamaah ya, nggak, saya ngomongin mubalek karena saya mubalek. Paling kadang-kadang deres nggak mau, baca nggak mau, menulis dalil nggak mau, ngapalin dalil nggak mau, merasa sudah bisa, datang di pengajian cuma dibuka, jamaah buka Qurannya nggak deres, nggak apa, saudara, nggak nyatet, baca welek. Ini maknanya begini, keterangannya gini. Kalau diingatin, masa begitu ya? Oh, salah baca. Lawang jadi walang. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa dan ibu-ibu ya, bahwa kita ini kebanyakan saudara jamaah tidak mau mikir. Kurang dari 15%. Si saintis itu ngomong ya, seandainya orang itu mau menggunakan akalnya, otaknya mikir lebih dari 25%, sak masjid ini nggak ada yang nggak profesor. Cuma 25%, saudara. Jadi profesor itu pakai otaknya cuma 25%. Dia penelitian juga yang sudah ahlinya, nggak mau penemuan baru, nggak mau. Yang sudah ahlinya. Lah poin saya, saudara jamaah, kita semua, anda semua ini berkesempatan ngapalin Quran, pokok gelem mikir seperti pertanyaan Allah, ya toh? Yang bunyinya itu tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, belakangnya ini, fahal mim muddakir. Ini sih enak wong sing gelem mikir. Sekarang cara menghafal Quran. Cara menghafal Quran. Cara menghafal Quran itu, yang pertama, yang menghafal Quran adalah mulutnya, telinganya, matanya, baru terakhir adalah otaknya. Apa yang menghafal Quran, saudara? Yang pertama, mulutnya, terus telinganya, matanya,
baru otaknya. Artinya saudara jamaah, mulut, ya, ini dengarkan ya. Baca Quran itu skill, apa skill itu? Keterampilan, ya, keterampilan. Jadi kalau menghafalin Quran yang pertama, bacalah dengan benar berulang-ulang 10 sampai 50 kali satu halaman itu. Dan itu sebentar saudara. 50 kali baca satu lembar itu sebentar sekali. Apalagi 10 kali. 10 kali itu mungkin kurang dari 10 menit. Satu lembar yang lancar saudara. Yang lancar. Jadi baca Quran itu adalah skill. Okay? Makanya bacalah dengan benar dan berulang-ulang. Nanti mulut kita itu automatically ini. Lah terus telinga, kalau membaca harus dengan keras supaya mulut dan telinganya ini sinkron. Jadi kalau ngapalin nggak boleh umi-umi saudara, nggak boleh. Harus baca dengan keras berulang-ulang supaya mulutnya latihan, telinganya juga belajar mendengar benar. Nah, terus kalau sedang membaca yang saya bilang antara 10 sampai 50 itu, jangan pernah noleh, jangan pernah ngapalin dulu sebelum minimum 10 kali. Jadi kalau membaca dengan benar, tartil, bertajwid 10 kali, matanya harus ngerekam. Matanya harus apa? Ngerekam. Jangan kebiasaan gini saudara, kebiasaan bisa ngapalin Quran, baru baca sekali dua kali langsung gini. Sampean itu hanya menghafal dengan otak, tidak menghafal dengan mulut, tidak menghafal dengan telinga, tidak menghafal dengan sebab. Lah terus yang terakhir setelah baca 50 kali atau baca 40 kali atau 30 kali tergantung kecerdasan seorang, yang terakhir adalah baru ngapalin. Jadi udah lancar udahanya itu baru gini. Tapi bacanya ini udah 50 kali ini baru. Nah nanti datangnya ketika ngimamin atau ketika membaca hafalan seperti saya di depan orang banyak, itu saudara yang bantu saya tadi itu adalah mulut saya sendiri, telinga saya sendiri, mata saya sendiri, otak itu paling belakang saudara. Otak itu paling belakang. Karena apa? Otak ini automatically kalau kita baca keras, telinganya keras, matanya melihat itu udah kerja sebenarnya. Udah kerja, habis itu nanti dipaksa lagi kerja untuk ngapalin. Ini untuk guru-guru cabai rawit ya. Jadi kalau di Mekah Madinah itu sebelum ngapalin anak-anak cabai itu suruh baca sampai doweren, apa sampai doweren. Baca nggak boleh ini, nggak boleh pelan, jadi bacanya lihat harus. Jadi satu lembar itu dibaca 1 jam, baca 1 jam itu berarti banyak kali saudara. Nggak boleh noleh, nggak boleh apalin gini, meskipun sudah hafal tetap dilihat. Lah nanti kalau sedang ngimamin, kalau salah saudara jamaah itu otomatis mulut itu rasanya nggak enak. Seperti saya tadi kan tanya apa falama apa walama, itu karena saya di surat Yusuf itu problemnya dengan falama dan walama. Yang lain-lain insya Allah no problem. Saya ngapalin surat Yusuf ini saudara jamaah cuma 1 minggu. Saya ngapalin surat Yusuf insya Allah saya ingat cuma 1 minggu. Karena jengkel saudara. Ini bagi yang ngapalin Quran ya. Karena jengkel ngapalin surat Al-Qamar nggak hafal-hafal. Saya baca saya sampai 50 kali saya tutup, saya hafalin. Saya baca ini hilang terus. Itulah yang iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu saudara baca itu masya Allah hilang-hilang. Hilangnya itu mandek saudara. Akhirnya saya lewatin ngapalin An-Najm. Akhirnya saya lewatin ngapalin atasnya sampai Al-Hujurat. Saya ulangi lagi nggak bisa. Wis ngapalin Yusuf aja. Ngapalin Yusuf ini cuma seminggu hafal. Saya baca seret. Nah ini jemaah apa saya cerita bahwa ngapalin Al-Quran itu kita bisa. Dan saya mengapalinnya bukan zaman muda dulu saudara.
Saya ngapalin Quran itu over 40. Over 40 itu. Sudah lebih dari usia 40 tahun saya baru usaha ngapalin Quran. Jadi saya ngapalin itu bukan zaman dulu-dulu. Ya kan? Saya ngapalin ini udah usia 40 saudara baru ngapalin Quran. Nah ini ya bagi teman-teman mubalek ya, motivasi ya. Terus jamaah-jamaah yang punya anak pengen hafal Quran, enggak, caranya begitu, yang penting telaten setiap pagi ngapalin ya. Nah terus itu tadi cara ngapalin ya. Nah kemudian yang pertama kan yang ngapalin apa? Mulutnya, telinganya, matanya, kemudian otaknya. Yang kedua saudara jamaah ngapalin itu adalah harus disetorkan. Apa disetorkan itu? Hafalannya harus disimak orang yang hafal atau yang bacaannya bagus. Yang kedua, jadi kalau sudah merasa hafal saudara jamaah, usahakan punya waktu untuk didengar oleh orang yang hafal Quran atau paling tidak bacaannya betul. Karena kadang-kadang saudara jamaah ini keuntungannya untuk mengecek hafalan kita ada yang salah nggak? Panjang pendeknya, tebal tipisnya, berhentinya, apa semua ada yang salah nggak? Nah, yang ketiga ini yang paling susah saudara, murojaah atau menderes, mengulang. Murojaah atau menderes atau mengulang dalam kehidupan hari-hari atau dalam sholat sunnah atau dalam sholat malam. Ini yang paling berat ya, dikasih garis bawah nomor 3 ini yang paling berat. Banyak orang yang ngapalin Quran itu mudah ya, bisa hafal, disetorin ya hafal, tapi setelah 2 tahun 3 tahun hilang saudara, hilang, betul-betul hilang. Karena Nabi bilang rambutlah Quran, karena Quran itu hilangnya lebih mudah daripada onta yang diikat. Padahal onta diikat itu nggak mungkin hilang saudara, tapi bisa hilang. Al-Quran itu lebih mudah dari itu hilangnya. Artinya Quran itu kalau nggak dideres meskipun udah hafal hilang saudara, hilang. Jadi deres ini yang paling berat saudara. Jadi kita harus bikin waktu sehari itu paling tidak duduk baca Quran. Tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, tidak harus di mana-mana. Di kebun, naik mobil. Ya toh, saya diberi Allah sambilan itu saya nyupir taksi limusin saudara. Nah itu kerjaan saya di Australia. Ya nyupir pagi sampai jam 2, setengah 3, udah selesai itu jam 6 sampai setengah 3, terus pulang menjemput anak-anak saya. Kadang lihat waktunya summer atau winter dan buka internet, lihat tugas, kadang bikin makalah, baca Quran sama anak-anak itu. Habis asar baca Quran atau habis maghrib setengah jam atau 1 jam sampai isya atau sampai maghrib, karena di sana itu waktunya maghrib itu perbedaannya sampai 3 jam saudara, 3 jam setengah. Artinya maghrib itu kadang jam 5, kadang maghribnya setengah 9. Range-nya tinggi sekali. Kalau di sini kan khatulistiwa, bedanya cuma setengah jam, kadang jam 6, kadang setengah 6 gitu aja kan. Kalau di Australia itu maghrib itu bisa jam 5 kurang 10, isya bisa jam 9 kurang seperempat. Oh bukan, maghrib itu jam 5 kurang 10 sampai jam 9 kurang seperempat. Jadi setiap hari itu tambah sak menit sampai 6 bulan. Rubah lagi sak menit terus gitu saudara. Ya kalau summer itu puasanya subuhnya jam 3:15 atau jam setengah 4 itu sudah subuh. Maghribnya jam 9 kurang seperempat. Kalau di Melbourne setengah 10 saudara.
Kalau itu saudara jamaah ya, kira-kira bisa nggak nih ngapalin Quran saudara jamaah? Insya Allah. Jadi ngapalin Quran itu nggak kenal usia. Usia 60 saya lihat di Masjidil Haram saudara, usia 60, usia 65 masih ngapalin Quran dan bisa. Saya ya, saya terangkan ke ibu bapak ya, di Australia itu di kelompok waktu ngapalin surat Al-Hujurat, yang pertama hafal itu usianya 63 sama usia 65. Yang pertama hafal Pak Nanan itu 63 insya Allah, sama ibunya Saifuddin perempuan itu 65, hafal paling pertama. Yang muda-muda malah belum hafal saudara, soalnya yang tua itu telaten jadi kalau paling barokah. Terus yang terakhir saudara jamaah, yang terakhir itu Al-Qur'anu a'la wa la yu'la alaih. Apa? Al-Qur'anu a'la wa la yu'la alaih. Quran ini sangat tinggi, nggak ada yang melebihi tingginya daripada Quran. Itu manggul saya itu, kalau kamu ngapalin Quran atau sepandai-pandainya orang ngapalin Quran itu mesti ada keplesetin, meskipun imam Masjidil Haram. Artinya hadis ini maksudnya kamu nggak usah kecil hati kalau kamu baca Quran terus disalahin atau dapat salah ya dibuka lagi, dilihat lagi. Nggak ada orang bisa hafal Quran 101%, nggak ada. Artinya pandai-pandainya itu mesti ada keplesetin. Bu tebali, bu tawone, bu ndeke, bu ayate kleru, itu biasa. Nah ini maksudnya sampean jangan takut, misalnya ngimami salah terus besok kapok, nggak usah. Ya kalau salah besok ulangi lagi. Ingat-ingat yang salah itu. Seperti ya tadi ya saya salah ya. Yang ngingetin keras itu biasanya yang belum ngapalin Quran. Oh itu biasanya belum ngapalin Quran. Kalau yang ngapalin Quran nggak gitu ngingetinnya saudara. Kalau yang ngapalin Quran itu ngingetinnya ya kurang ini. Soalnya apa? Kalau belum ngapalin itu nggak tahu beratnya orang ngapalin saudara. Wah gitu ngapal lo Sa Yusuf itu nek. Iya, tahu nih banget. Tapi ya saya udah maklum karena orang belum ngapal ini biasanya ngiling noni ngono Bos. Tapi kalau yang sudah hafal tuh ngingetinnya gitu. Jadi sama tak kandani baru sakwise kedaden baru tak kandani ngono ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Cukup masalah apa? Cukup masalah menghafal Quran.